A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia. Harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden, dan segalanya. Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya. Nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu' adalah idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit, dia akan merengek. Diberi nikmat sedikit, dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit, dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit, dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan pada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif, jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan pada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur. Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim yang mengaku seorang beriman. Maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah. Memang secara secara ruhania
ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun aw qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia, harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden, dan segalanya. Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya. Nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu adalah idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim.
Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan pada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif, jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan pada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur. Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim yang mengaku seorang beriman. Maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu
wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa ya, menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah. Memang secara secara ruhaniah, ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun au qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia, harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden, dan segalanya. Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya, menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya.
nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu' adalah idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek. Diberi nikmat sedikit, dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit, dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit, dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan kepada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan pada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur. Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip, bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim.
yang mengaku seorang beriman, maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah. Memang secara secara ruhania, ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun au qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia, harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden, dan segalanya.
Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya. Nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu adalah idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau basatallahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan kepada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan kepada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur
Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim yang mengaku seorang beriman. Maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa ya, menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah. Memang secara secara ruhania, ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun aw qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri.
Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia, harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden, dan segalanya. Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula, dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya, menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya. Nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu adalah idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya.
Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan pada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif, jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan pada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur. Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim yang mengaku seorang beriman. Maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa ya, menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah
memang secara secara ruhaniah ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun aw qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia, harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden, dan segalanya. Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula, dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya, menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya. Nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu adalah idza massahu syarru jazua. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya
tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa in taftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan pada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif, jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan pada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur. Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip, bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim yang mengaku seorang beriman. Maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu
wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa ya, menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah. Memang secara secara ruhaniah, ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun au qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia, harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden, dan segalanya. Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya, menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya.
nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu' adalah idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan pada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan pada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur. Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim
yang mengaku seorang beriman, maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa ya, menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah. Memang secara secara ruhania, ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun au qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia, harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden dan segalanya.
Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya. Nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu adalah idza massahu syarru jazua. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit, dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit, dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan pada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan pada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur.
dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim yang mengaku seorang beriman. Maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa ya, menggosip adalah kalau bahasa lainnya menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah. Memang secara secara ruhania, ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun au qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri.
Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia. Harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen, atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden, dan segalanya. Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula, dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya, menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya. Nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu. Apa itu halu? Halu adalah idza massahu syarru jazua. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya.
Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan kepada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif, jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan kepada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur. Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim yang mengaku seorang beriman. Maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah
memang secara secara ruhania ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun aw qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia, harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden, dan segalanya. Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya. Nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu adalah idza massahu syarru jazua. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya
tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan pada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif, jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan pada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur. Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim yang mengaku seorang beriman. Maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu
wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa ya, menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu, gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah. Memang secara secara ruhaniah, ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun au qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia, harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden, dan segalanya. Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula, dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya, menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya.
nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu adalah idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan pada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan pada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur. Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip, bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim.
yang mengaku seorang beriman, maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah. Memang secara secara ruhania, ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun au qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia, harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden dan segalanya.
Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya. Nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu' adalah idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan pada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif, jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan pada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur.
Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih, rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim yang mengaku seorang beriman. Maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa ya, menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah. Memang secara secara ruhania, ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun au qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri.
Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia. Harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden, dan segalanya. Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula, dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya, menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya. Nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu adalah idza massahu syarru jazua. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya.
Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan pada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif, jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan pada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur. Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim yang mengaku seorang beriman. Maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa ya, menggosip adalah kalau bahasa lainnya menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah
memang secara secara ruhania ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun aw qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia. Harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen, atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden, dan segalanya. Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula, dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya, menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya. Nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu. Apa itu halu? Halu adalah idza massahu syarru jazua. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya
tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa in taftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan kepada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif, jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan kepada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur. Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim yang mengaku seorang beriman. Maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu
wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa ya, menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah. Memang secara secara ruhaniah, ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun au qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia, harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden, dan segalanya. Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula, dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya.
nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu adalah idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan pada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif, jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan pada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur. Dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim.
yang mengaku seorang beriman, maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa ya, menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah. Memang secara secara ruhania, ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun aw qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia, harga barang naik, jangan terburu-buru marah. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba harga barang naik? Marah biasanya demikian apabila uang kita tidak cukup. Kemudian kita lampiaskan marah kita kepada pedagang. Mengapa naik? Padahal pedagang juga tidak tahu kenapa naik, karena dia mengambil barangnya sudah sedemikian harganya. Kemudian kita alihkan marah kita kepada agen. Ternyata juga bukan mereka penyebabnya, bisa jadi. Bisa juga kemudian kita lampiaskan selanjutnya kepada pabrik, kepada produsen. Atau kadang kita lampiaskan kepada pemerintah, kepada presiden dan segalanya.
Intinya adalah kita mudah marah dan tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatu. Semua orang jadi salah. Alangkah mudahnya kita marah dan menyalahkan. Manusia memang diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Mengapa kita mudah tergesa-gesa? Karena manusia mempunyai nafsu, dan nafsu itu diterangkan di dalam surah Yusuf. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak, menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ammaratun itu dari kata amr dan isim superlatifnya menjadi penyangatan. Nafsu itu sangat mudah menyuruh kepada yang buruk-buruk. Nafsu itu sukanya yang enak-enak. Ketika kondisi tidak nyaman, maka nafsu akan mudah berontak. Nafsu akan melampiaskan ketidaksukaannya. Nafsu akan mudah sedih, kecewa, dan menyesal. Diterangkan juga dalam surah Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'. Apa itu halu'? Halu adalah idza massahu syarru jazua. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan cepat untuk berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Dan jika dia diberi kenikmatan, dia malah cepat lupa atau pelit. Ya, manusia memang tergesa-gesa. Susah sedikit dia akan merengek, diberi nikmat sedikit dia cepat lupa juga. Melihat beda sedikit, dia akan cepat menyalahkan. Melihat yang salah sedikit, dia akan cepat memvonis. Maka nafsu harus dikendalikan. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti seorang bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau membiarkannya tetap menyusu, maka dia selamanya akan menyusu. Wa intaftimhu yanfatim. Tetapi jika kita mau menyapihnya, maka dia akan berhenti dari menyusu. Seperti itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Jangan kita diperbudak oleh nafsu. Jika harga pasar naik, jangan terburu-buru kita untuk marah. Jangan lupa bahwa yang mengendalikan harga juga Allah sendiri. Allah harus adil. Ketika Allah menghendaki menaikkan ekonomi petani, maka Allah harus menaikkan hasil dari pertanian. Jika bahan baku naik, maka harga produksi akan naik. Jika produksi naik, maka harga jual juga akan naik. Dan rentetannya akan selalu seperti itu. Dan yang terakhir, jangan khawatir. Kenaikan harga sedikit pun tidak mempengaruhi rezeki kita sama sekali. Jatah rezeki yang diberikan Allah sudah tetap. Jatah rezeki yang dijatahkan kepada kita sudah ada ukurannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Jikalau Allah melapangkan rizkinya kepada seseorang, maka hambanya malah bisa melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Maka yang dijatahkan pada kita sudah sesuai ukurannya. Jika itu kurang, mungkin berarti Allah menahan kita supaya jangan terlalu konsumtif. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Semuanya akan kita beli. Bahkan itulah yang dikatakan nanti bisa jadi kamu akan melampaui batas. Artinya Allah memberikan pada kita sesuai apa yang dipilihkan Allah, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan pilihan Allah adalah semuanya untuk maslahat bagi kita semua. Maka saudaraku semuanya, jangan terlalu terburu-buru untuk marah. Harga naik, tetap kita syukuri. Apa yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita marah, kita malah tidak bersyukur.
dan jika tidak bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Rezeki kita akan tambah macet. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Baldi Anggara MPDI, salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tetap di keprodiannya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekali lagi kami sapa para pemirsa dari Tribuners yang kami banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi dalam diskusi tanya jawab seputar di balik hikmah puasa Ramadan. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Bergosip bisakah membatalkan puasa? Kita ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib ain bagi seorang yang muslim yang mengaku seorang beriman. Maka dari itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa Ramadan ini dilakukan hanya sebatas dari segi jasmanianya saja, tidak dari ruhania, maka akan bisa membatalkan dan akan juga bisa menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Puasa Ramadan adalah puasa jasmania dan puasa ruhania. Puasa jasmanianya adalah menahan lapar, menahan haus. Kemudian puasa ruhanianya adalah yang tidak bisa atau yang tidak boleh berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, mengunjing, mengupat dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian untuk mengunjing buruk sangka, karena sebagian dari itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari keburukan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu, atau yang mau memakan daging saudaramu? Tentunya pasti kita akan jijik. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa menggosip adalah, kalau bahasa lainnya, menghibah. Kalau di dalam Islam itu gosip itu adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta, itu adalah salah satu menghibah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, al-fitnatu akbaru minal qats, bahwa memfitnah itu atau yang sesuai dengan fakta juga itu adalah dosa besar. Maka jauhilah. Memang secara secara ruhania, ya, itu akan mengurangi pahala puasa dan bisa juga membatalkan puasa. Memang secara jasmania tidak membatalkan puasa karena tidak makan dan tidak minum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana yaumu shaimun ahadikum fala yarfuthu wala yashab fa in sabbatu ahadun au qatalahu falyakul inni umru shaimun. Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika dicaci oleh orang lain atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali sebagai penguat dari ayat Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, bahwa kita selama berpuasa dilarang untuk berbicara kotor, apalagi menghibah saudara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk pertanyaan pertama yang bisa kami jawab untuk dari netizen Tribuners. Terima kasih.